Baiklah, selamat pagi, Om Swastiastu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Iwan Ardi Pratama, Prodi Matematika semester 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang asas dan prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Baiklah, masuk di pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Jadi belajar ini adalah suatu proses di mana perilaku dapat berubah melalui dari pengalaman yang mereka punya. Yang lanjut di pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Jadi pembelajaran itu sudah dirancang dan disusun memang agar tercapainya suatu tujuan untuk membantu proses belajar siswa. Lanjut di asas-asas pembelajaran. Jadi ada 5 prinsip dasar dalam pemenuhan hak anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup dan berkembang. Yang keempat, hak atas perlindungan. Dan yang terakhir yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Lanjut di prinsip belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah bagian terpenting yang wajib diketahui para pengajar sehingga mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut dan seseorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajarannya. Dengan begitu pembelajaran yang dilakukan akan jauh lebih efektif serta bisa mencapai target tujuan. Lanjut di macam-macam prinsip pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Jadi tentunya ada kesiapan dari seseorang siswa. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Tujuan dalam pembelajaran diperlukan untuk proses yang terarah. Jadi motivasi ini sangatlah penting agar untuk membantu dan mendorong seseorang agar dapat belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Jadi persepsi ini adalah kepercayaan khususnya. Kepercayaan bagaimana ia memahami situasi yang sedang ia hadapi. Yang lanjut yang ke nomor 4 yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dan dalam pemikiran dan diterima oleh para siswa pada saat proses terjadinya pembelajaran. Jadi itu adalah tujuan. Tujuannya harus jelas dan terpikir dan tergambar. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas. Jadi tentunya ada perbedaan dalam setiap individu yang berada dalam kelas. Nomor 6 yaitu prinsip transfer retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyiapkan dan menerapkan hasil belajar dan situasi baru. Lanjut yang ke-7 yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengalaman dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentuknya konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya. Lanjut di nomor 8 yaitu prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif seorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Lanjut di nomor 9 yaitu prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat dipengaruhi proses belajar saat ia dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam mencapai tujuan. Lanjut di yang terakhir yaitu 10 prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas seraganya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Ya baiklah, lanjut di
prinsip-prinsip belajar secara umum. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Jadi perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Jadi tentunya ada perhatian dari orang tua ataupun guru dan memberikan motivasi. Keaktifan tentunya harus ada, di mana keaktifan ini mencakup seorang siswa yang aktif dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan diri sendiri oleh siswa. Belajar maupun proses mengawali dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Lanjut di yang keempat, pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan. Jadi tentunya ada pengulangan kembali atas materi-materi yang telah diberikan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Tantangan tentunya pasti akan ada, di mana tantangan ini akan membuat seseorang bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Baiklah, sekarang lanjut di balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan pengetahuan bagi dirinya sendiri. Perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristiknya sendiri yang berbeda suatu dengan yang lainnya. Jadi tentunya ada perbedaan dari setiap individu dalam kelas. Misalnya mungkin ada yang lebih gampang atau mudah memahami pembelajaran, begitu juga dengan sebaliknya. Lanjut di implikasi prinsip dan asas belajar bagi guru dan murid. Implikasi prinsip-prinsip dan asas-asas belajar bagi siswa. Yang pertama, siswa menyadari bahwa motivasi yang ada pada dirinya harus terus-menerus dibangkitkan dan dikembangkan dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar dan menggapai secara positif ujian atau kritik dari orang lain. Lanjut di yang kedua, siswa aktif memperoleh dan mengolah hasil belajar yang didapatnya seperti membuat karya tulis, membuat clipping dan sebagainya. Lanjut di nomor 3, siswa aktif berdiskusi untuk membuat laporan berdiskusi pada saat pembelajaran dan perilaku yang sejenisnya. Lanjut di implikasi prinsip-prinsip dan asas-asas belajar bagi siswa. Yang pertama, guru menggunakan metode secara bervariasi atau media yang sesuai dengan materi belajar. Lanjut di nomor 2, memberikan pujian verbal atau non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon pada saat proses belajar mengajar. Lanjut yang pada nomor 3, guru mengadakan tanya jawab untuk memancing keaktifan siswa dan memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Lanjut di nomor 4, guru mampu untuk bertindak sebagai pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing, dan mendorong siswa. Lanjut di nomor 5, guru aktif memberikan tantangan kepada siswa melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran. Ya, itulah materi dari saya, penjelasan dari saya. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, prinsip belajar adalah suatu proses seorang peserta didik agar mampu berpikir, berpijak, dan sebagai sumber motivasi. Proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara peserta didik dan pendidik. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dilakukan seorang guru dalam memulai kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk mencapai proses belajar yang baik. Ya, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan selamat pagi dan salam. Terima kasih.